Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana memahami donor sperma dalam perspektif budaya, agama, dan hukum negara. Bagaimana Islam memandang persoalan inseminasi buatan atau bayi tabung ini? Sebelum mengulik inseminasi buatan, ada beberapa cara yang dikenal dalam proses ini. Pertama, sperma diambil dari suami dan disuntik ke rahim istrinya karena ada masalah dalam pembuahan normal. Kedua, sperma diambil dari lelaki lain disuntikkan ke rahim wanita yang tidak ada hubungan suami istri. Ketiga, sperma diambil dari seseorang suami disemaikan ke indung telur wanita lain yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke rahim istrinya. Sel sperma akan dicampuri dengan sel telur wanita. Jika dia berhasil, maka dia akan disuntikkan ke rahim wanita. Maka nanti akan terjadi pembuahan sel telur dan sperma. Maka dia akan menjadi janin atau anak yang terjadi di dalam perut wanita. Untuk poin pertama, dalam inseminasi buatan, yakni sperma diambil dari suami dan sel telur diambil dari istri, kemudian disuntikkan ke rahim istri, maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat. Syarat yang dimaksud yaitu tindakan ini sudah sangat dibutuhkan karena keinginan besar memiliki anak dengan cara lain tidak menghasilkan. Selain itu, tindakan inseminasi buatan tersebut mestilah memastikan faktor keselamatan dan keamanan. Syarat berikutnya yaitu aurat vital si wanita harus tetap tertutup. Tidak boleh juga memastikan jika tindakan inseminasi buatan ini akan mutlak berhasil. Kegagalan proses operasi perlu diperhitungkan, termasuk antisipasi pelanggaran amanah dari orang-orang rumah sakit yang sengaja mengganti sperma atau sel telur milik orang lain. Selain itu, forum tersebut mutlak melarang proses inseminasi buatan. Poin keempat, sperma dan sel telur diambil dari seorang suami istri kemudian dicangkokkan ke rahim wanita lain. Kelima, sperma dan sel telur diambil dari laki-laki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke rahim sang istri. Keenam, sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri kemudian disuntikan ke rahim istri lain sang suami. Itu tidak boleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang saat itu diketuai oleh Hamka berpendapat hampir sama dengan keputusan Majma'ul Fiqhi Islami. Jika sperma dan sel telur berasal dari suami istri, hal itu diperbolehkan sebab termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah agama. Jika bayi tabung pasangan suami istri dititipkan ke rahim istri lain, hal ini tetap tidak boleh. Alasannya akan menimbulkan masalah yang rumit dan kaitannya dengan warisan, khususnya antara anak dan ibu yang memiliki sel telur dengan ibu yang melahirkannya. Dengan MUI menambahkan, ada pula proses inseminasi buatan dengan sperma suami yang sudah meninggal. Komisi Fatwa MUI yang saat itu diketahui Ki Hajar Syukri Ghazali berpendapat hukumnya haram. Alasannya seperti halnya dititipkan ke rahim istri lain akan muncul masalah nasab terkait ayah dan masalah waris. MUI juga dengan tegas menyatakan jika inseminasi buatan melibatkan pihak kedua atau ketiga yang tidak ada hubungan perkawinan, maka hukumnya sama saja dengan zina, dengan kaidah mencegah kerusakan, termasuk menghindari zina yang sesungguhnya. Di Singapura, prosedur IVF atau tanam sperma diperbolehkan jika pasang istri mengalami kegagalan dalam pengobatan alternatif dan tidak ditemukan penyebab infertil. Prosedur reproduksi berbentuk atau bayi tabungnya dapat dilakukan pada wanita yang sudah menikah dan mempersetujukan dari suaminya, terlepas dari yang digunakan adalah sperma suami, sperma yang berasal dari donor. Namun ini bertolak belakang dengan hukum di Italia yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar ataupun di dalam ikatan pernikahan tetap memiliki hak yang sama. Di Inggris, IVF tidak boleh dilakukan oleh pasangan
sama jenis, pasangannya belum menikah dan wanita lajang. Setelah melewati tahap IVF, pasangan suami istri harus memperhitungkan kesejahteraan, kebutuhan, dan masa depansi. Prosedur bayi tabung yang dilakukan wanita di atas umur 43 tahun, biayanya tidak ditanggung oleh pemerintah. Tetapi juga tidak jelas apakah perempuan yang berusia di bawah 43 tahun dan memenuhi syarat untuk IFI berbeda dengan melihat beberapa negara komunis yang ada di dunia. Donor sperma tersebut nantinya akan disimpan pada bank sperma, merupakan usaha yang legal. Contoh negara yang melegalkan donor sperma antara lain Cina, Inggris, Australia, Belanda, Denmark, dan lain-lain. Pengaturan masalah bank sperma di Amerika Serikat diatur sebagai perusahaan sel manusia. Dalam hukum Islam, donor sperma ke istri orang lain hukumnya haram. Tetapi apabila donor sperma kepada sesama suami istri maka hukumnya halal. Kalian bisa lihat seperti ini loh, donor sperma yang akan disuntikan ke rahim wanita. 1, 2, 3. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.